Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi yang sangat cerah. Hari ini kita kedatangan tamu ya, yang sangat-sangat terhormat dan sangat spesial. Dia adalah pengampu, pendidik ya dari anak-anak kita, ya anak-anak TK. Nanti bisa diceritakan lebih lanjut dan memang itu menjadi pondasi awal dari generasi kita ke depan. Sebagai salam persahabatan dan salam perkenalan kita, salam S3 serba serbi Sugiarto. Ibu, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke bagaimana sistem pendidikan panjenengan, di mana letak sekolah panjenengan, murid, terus perkembangan ya, dan juga mungkin target-target ke depan, monggo memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari Ibu Kepala Sekolah TK mana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Triwahyuni. Saya Kepala TK di TK Negeri Pembina di Desa Karaban. Karaban, asli? Asli saya di Pati, rumah saya di Winong, RT 5 RW 4, tepatnya di depan Dona Doni Resto. Ya, mungkin beliau juga mungkin salah satu pemilik sahamnya mungkin. Ke depan. Amin. Oke, lanjut yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Siti Maimunah, bisa dipanggil Munah. Oke. Saya aslinya dari Sunda Luhur, Sunda Dukuh Duan, Pak. Duan lor apa Duan Kidul? Duan Kidul. Duan Kidul nggih. Samping ini TPQ baru. Kan TPQ ada baru. bangunan TPQ baru Nggih, sampingnya nggih, pas. luar biasa Nggih. nggih. Selanjutnya ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Pumu Nasir, salah satu pengampu atau guru kelas di Oke. TK Negeri Pembina yang awal sekali ikut serta mengajar di sana mulai berdirinya. Terima kasih. alhamdulillah nggih, matur nuwun, tepuk tangan dong ya, Mas ya. Bu, profesi guru ini adalah profesi yang sangat terhormat. Ya, tadi ceritakan beliau adalah teman kakak saya. Jadi era kakak saya, Mbak Kartini itu ada TK di Karaban, Bu. Tapi zaman saya lah ini, aku termasuk generasi nelongso, Bu. Iya. Orang tahu TK saya itu. TK-nya hilang. Iya, bedunduk langsung SD ngenes aku. Kalau kita kan ya ditanya dulu TK mana, plong ini tahu aku gak pernah TK. Padahal kakak saya itu dulu pernah TK. Ini juga ya. Kalau saya enggak, kebetulan yang ikut pendidikan TK adalah khusus bagi mereka-mereka yang ketake Allah ya ekonominya. orang. Iya. Ya enggak. Dulu cerita kakak itu ada yang di Pantai Kartini, ada yang Tenggelam macam-macam, asik gitu loh. Saya nggak punya cerita itu dan saya termasuk generasi yang menyesal untuk itu. Oke. Sebagai pembuka ya, bahwa banyak tokoh-tokoh nasional ternyata cita-cita waktu ditanya waktu SD atau waktu SMP pengen jadi guru TK loh, Bu. Ada yang tahu siapa? Bu Sri Mulyani, Sri Menteri. Mulyani, Menteri yang Itu lewat dia- Dia pengen banget. Saya dulu adalah awalnya pengen jadi guru TK. Kalau artis itu tak baca-baca tadi berapa naskah. Nah, kita Safina itu Safina, ya. dia juga setelah lulus sempat ngajar TK loh. Orang kayak itu loh. Mana ini guru TK juga harus kayak kita tak doain lah. Ya, Amin, gitu ya. amin ya, Pak. Oke, Bu, cerita dari Ibu Kepala Sekolah, Bu. Saya pernah ke sana, waktu sudah lumayan lah tahun-tahun 2018 mungkin ya, Bu ya. 2017. Sebelum Covid. Ya, sebelum Covid itu saya ke sana, Bu. Panjenengan dari sebelum di Karaban ngasih di mana, terus nanti melangkah ceritakan bagaimana di Karaban, dan mungkin ada rencana ke depannya. Monggo. Sebelum di Karaban, Iya. saya mengajar di TK Kartika 43, yayasan dari Kodim Pati. Kodim Pati, terus Terus saya pertama mengajar kan 1 Januari 1987. Banyak mutasi saya, Pak. Karena angkatan pertama suami saya kan dinas di Polsek Dukoseti. Oh. Saya mengikuti ke sana. Selama 13 tahun di Dukoseti. Setelah itu pindah di TK Kartika itu tadi. Nun sewu, di Dukusti ngajar juga panjenengan. Iya, 13 tahun juga. iya. Di mana, Bu? TK Pembina Dukusti. Oh, nggih. Monggo lanjut. Terus setelah itu suami saya pindah Pati. Nggih. Saya ikut ke Pati, pindah di TK Kartika 43. Kodim tadi. Nggih.
Saya menjadi kepala TK itu sudah dari tahun 12 tahun di 12 Pati, tahun. pindah di sini Di TK Karaben. Karaben. Karena awal dan butuh orang yang berpengalaman, kira-kira gitu itu ya, Bu. Ya, Nggih. kan karena TK Karaben Bu Siti Zuleika sudah selesai masa jabatannya, Nggih. diadakan tes di seleksi di LPMP. Kebetulan kakak ancam saya waktu itu Pak Ibnu Nggih. pada rapat di kabupaten pesen sama kakak ancam lain. Wes iki sing dibutuhke guru kepala TK ming siji, calone ben siji ae aku tak sing golek. Nek ana sing loro dibutuhkan siji, sing ra lulus mundak gelo gitu. Akhirnya saya dikirim ke LPMP, Nggih. 3 hari untuk tes. Nggih. Alhamdulillah karena calon satu-satunya ya lulus. Dan memang memenuhi kualifikasi. kualifikasi. Tentunya seperti itulah, Iya. bukan nepotisme ya, tapi memang memenuhi kualifikasi gitu. Nggih. Berarti sejak kapan di Karaben? 1 Januari 2016. 2016 ya. 2016 Iya. berarti sudah 6 tahun. Ini tinggal 9 bulan saya sebagai Alah ya belum tentu sih, nanti diperbantukan ya iso. Enggak Pak, gini loh. Hmm. Kan ada batasan usia untuk pensiun. Ya. 1 Juli 2023 saya pensiun. Hmm. Tinggal 9 bulan saya mengajar. Oh, tapi kan banyak juga yang di lah karena kebutuhan melihat sikon. Pak Panglima juga karena kebutuhan sikon itu ada hak prerogatif ya gitu. Nggih. Oke, itu tadi dari backgroundnya ini bicara background. Ya, yang berikutnya yang tengah agak. Nah setelah ini Nggih. yang Mbak Sinta sih, Mbak Munasih, nggih, monggo. Saya dulu. Ya, kan lebih Ya, lama. sudah lama. Apa yang perlu kalian ketahui? Ya, Karena- sebelum di Karaben panjenengan di mana? Apa langsung ke Karaben? Oh, kalau mulai dari remaja nih ceritanya atau langsung jadi guru aja? Guru Oh, dari guru. guru saya mulai pertama ngajar 2004 itu di Yayasan TK Al Azhar punyanya Bapak Ki Haji Abdul Mukhid. Setelah itu ada pembangunan TK Negeri Pembina yang kebetulan potensi daerah ini satu-satunya waktu itu yang kuliah S1 PAUD adalah saya. Kemudian dari pihak desa merekomendasikan saya untuk ikut mengajar di TK Negeri Pembina. Ceritanya seperti itu. Jadi mulai tahun 2006, 2007 saya sudah terlibat dalam mengajar di TK Negeri Pembina sampai sekarang. PAUD ya, waktu Oke. awal-awal. Iya. Waktu cek panas sororo, Bu. Iya. WC aja belum punya mungkin itu. Ada kalau Oh, waktu iya, itu iya. ada. Paribasan gitu. Itu ya, Nggih. sampai dengan sekarang. Berarti sudah lumayan, sudah berapa? 16 tahun. 16 ya. tahun, kalau ibu 6 tahun. Nggih. Ini yang paling Paling bucil. muda. Iya, saya paling muda, Pak. Nggih, nggih. di TK Negeri. Monggo ceritain. Saya itu awalnya di KB Permata Bunda, Pak, ngajarnya di Desa Wuwur. Nah, Nggih. kepalanya tuh namanya Bu Sela. Bu Sela itu awal saya lulus ke rumah saya minta tolong, Bu, mbukan saya tuh dibantu ngajar di KB Permata Bunda. Kan saya pas waktu itu baru lulus Pak S1 psikologi. Nggih. Kemudian Bu Sela minta tolong sama saya untuk membantu ngajar di KB Permata Bunda. Nah, setelah itu kan saya nikah, kemudian hamil, melahirkan. Ya. Saya resign, Pak, karena anak saya nggih, mohon maaf. Butuh saya lah nggih, lebih Nggih, butuh nggih, saya nggih. seperti itu. Saya resign. Yang butuh anaknya apa suaminya yang butuh? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. anak dan suami. Ya. Oke, Kemudian lanjut. saya resign, Nggih. ngomong anak dulu. Hmm. Lah, kok saya jenuh ya Pak di rumah? Ternyata nggak kerja itu jenuh Pak saya itu. Nggak kerja itu juga jenuh. Tapi ya sebenarnya anak juga membutuhkan saya seperti itu. ya, Terus akhirnya dengan pertimbangan saya izin sama orang tua sama suami, saya kerja di perbankan di Pati. Nah, di perbankan karena saya di perbankan itu kan kerjanya banyak, kemudian sering lembur. Ya, Akhirnya kan pulangnya sampai malam, Malam. Pak. Nah, pertimbangan saya kembali ke anak. Nah, ternyata kok waktu saya buat anak, buat keluarga kok sedikit ya, seperti itu. Terus akhirnya saya resign dari perbankan. Nah, kembali menjadi ibu rumah tangga. Nah, kemarin dapat informasi dari istrinya Pak Niam. Oh. Bu Eni nggih, Iya, ya dari Bu Eni. Dia di TK negeri ada lowongan. Dengar-dengar awalnya itu yang dibutuhkan itu yang masih muda ya, Bu. Saya dengarnya tuh ya masih muda, maksudnya belum menikah Pak dengarnya itu. Nah, saya sama Bu Eni, loh saya sudah menikah kok Bu, sudah berkeluarga seperti itu kan. Wis dicoba saja dulu, siapa tahu nanti nek barangkali lolos seperti itu yang
Bu Eni sama Pak Nam. Kemudian ya saya coba melamar. Nah, ketemu Bu Tuti ya Bu, awalnya itu Putri pada saat itu nggak berangkat karena mungkin ada uzur atau apa. Terus saya ketemu sama Bu Tuti. Nah, mungkin Bu Tuti terus menghubungi Putri. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Alhamdulillah saya diterima di TK Negeri Karaben seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah memang panggilan jiwa, Bu. Kalau sama nggih, nun sewu, saya itu berapa kali tawaran perusahaan pegawai negeri, saya sudah pernah cerita ya. Soal luar negeri juga itu ada lumayan orang iso, Bu. Karena jiwa saya itu memang entrepreneur, swasta itu loh. Sama juga dengan Ibu. Dan guru adalah profesi yang menurut saya sangat luar biasa. Bahkan generasi ke depan ada tergantung ke panjenengan. Ini PR-nya loh yang luar biasa. Dan Bu, jangan mengenal pensiun. Pendidik itu nggak ada istirahatnya, Bu. Betul. Kalau pensiun itu sama sedih. Jadi itu tadi. Dan saya itu salut loh. Ibu-ibu ya selain ngurus anak, ngurus suami, ijek golek duit e. Lah diadai ambil apa duite diadai ambil apa. Oke, Bu, saya mau menelisik mengenai TK panjenengan, TK pembina ya, pembina Negeri Pembina Kecamatan Gabus. Ya. Bagaimana perkembangan dari awal panjenengan, tentunya dari panjenengan kan memang yang lebih berperan nggih kepala sekolah, awal panjenengan di sana dan sampai sekarang sudah mengalami kamuflase perubahan yang seperti apa. Terus harapannya, nah itu. Mas ini saya 2006 tahun yang lalu seperti ini, telah berjenjang tahun-tahun menjadi seperti ini. Tapi saya pengennya ini gitu loh. Okay. Pertama saya ke TK Negeri Pembina Karaben, yang memang sudah bagus. Tapi kemarin waktu ada COVID, itu muridnya menurun, Pak. Mungkin orang tua berpikir, wes ben omah ben aman mungkin begitu ya. Kalau perkembangan fisik TK itu bagus. Tahun 20 itu mendapat bantuan 2 gedung baru, 2 gedung baru, 2 toilet baru ya Bu. Terus tahun ini mendapat bantuan rehab plafon, tahun 23 rencana juga ada. Harapan saya semakin dengan dikembangkannya fisik gedungnya juga. Semoga tahun-tahun ke depan anak didiknya juga makin bertambah banyak. Karena didukung oleh guru-guru yang berkualifikasi. Ini dulu lomba guru prestasi kabupaten juga ranking 4, Pak. 4 satu kabupaten. Iya. Luar biasa. Terus punya guru latar belakang psikologi. Saya juga agak aman. Nah, kalau menghadapi kenakalan anak kecil yang begitu yang agak luar biasa, Pak, serahke bungunae. Ada yang membantu gitu. Jadi backgroundnya sekarang lebih komplit ya. Ada yang psikologi loh ini, ada psikologi, ada yang S3 juga, Pak. S3 juga. Iya. S3 juga ada loh, luar biasa. Ini kan sesuatu banget untuk TK. Nun sewu sekarang siswanya berapa, Bu? Ya karena ada COVID kemarin itu, yang dulunya mencapai 100 lebih. Ini hampir 100 ya Bu. 100 pakai hampir. Luar biasa. Dan memang ini satu prioritas ya untuk warga-warga Karaben. Jangankan jenengan Bu, SD Karaben aja di merger loh sekarang. Ini kan karena memang efisiensi dan biar untuk meningkatkan pelayanan juga prestasi anak-anak gitu loh, daripada bertahan dengan 4 lokasi dengan siswa yang kurang maksimal mending di mergerkan. Anak saya dulu SD 4, sekarang pindah SD 1 sekarang pindah. SD 3 yang di merger ya, Pak. Oh gitu ya. Jadi gabung-gabung itu nggih. Nggih, luar biasa. Untuk ke depan Bu, jenengan mosok tinggal sedikit, tinggal berapa bulan, Bu? 9. Kalau ini Oktober datang ya tinggal 8 bulan. Ganti ngajar cucu di rumah. Ya enggak. Nanti tetap harus komunikasi, harus jalan. Senioritas tanya-tanya kami juga masih membutuhkan Putri kok. Ya, harus itu. Tapi saya semakin tua fisik saya itu kebetulan hari ini juga saya kan punya asam lambung, Pak. Ini pas kumat jadi agak
Agak lesu sedikit. Agak Kurang pucat, saya fit. tahu itu tadi agak pucat nggih. Bu, selama panjenengan mengajar nggih. Oke, mengenai fasilitas tadi sudah bagus, banyak tambahan dari negara. Iya. Kira-kira apa sing dibutuhkan dalam angan? Wah, ini andekan orang ini TK aku ya jos gitu loh, maksudnya gitu. Ya, Monggo. itu tadi kalau saya parkirnya ya Nggih, terutama Parkir ya, parkiran, parkir. Pak, terutama mohon di Nun sewu, parkir sementara ini di mana? kalau guru di dalam, Nggih. orang tua murid masih di jalan. Di jalan dan di luar. tidak tempatnya mungkin belum representatif ya. Iya, Belum belum. pengerasan, belum ada atapnya Ya, gitu baru ya. ada, atapnya ada. Ada, nggih. Kalau guru, Nggih. Kalau yang orang tua Orang dia tua masih di memang- jalan itu tadi. jalan. Nah, itu kan mungkin terkait juga dengan keamanan ya toh. Terkait juga dengan biar nggak terlalu panas. Masih panas langsung berarti ya, belum Ya, ada Masih atap. langsung Iya. kena Nah, matahari. ini PR ya untuk teman-teman yang baik di eksekutif maupun legislatif di Karaban TK Negeri Pembina ini masih sangat membutuhkan. Monggo dari teman-teman dari pihak terkait yang akan tilik anjang sana Anjang dan sana. yang penting mewujudkan lagi. Aku juga punya PR yang ke depan. Wes, dengakno saya ya Amin. kesana Gusti Ya, nanti niat PR baik saya tak semoga. kerjain itu. Amin. Karena ke Terima depan memang kasih, saya Pak. punya program-program yang kayak gitu. Nggih. Itu dari segi bangunan itu ya. Mungkin ada apa ya, anak kecil saya juga kurang paham. Yang dibutuhkan apa yang belum ada kira-kira? Kalau permainan di luar itu sudah Nggih. banyak. Sudah cukup. Saya kira ya, sudah cukup, mencukupi. nggih, cukup nggih, nggih. Toilet juga sudah 6 ya. Nggih, Sudah cukup, Sudah cukup, cukup. nggih. Dulu Mungkin ada auditorium apa untuk Ya itu Pak. 3 Auditorium dimensi atau bisa apa di- itu, tapi belum ada juga ya kayak gitu ya. belum. Dari ada. segi standar yang panjenengan ketahui, apa yang belum ada di tempat panjenengan. Misalnya kan secara skala nasional ini loh, kalau standarisasi TK seperti ini yang belum ada apa coba? Ya, apa ya? Nah, standar minimal pasti sudah, saya tahu itu. Pasti Pasti sudah di atas rata-rata. Di atas. Katakanlah nilainya 9. Nilainya jadi 9,9. Nah, itu maksud saya. Itu. Berjalan. Kalau pendidik sudah lumayan, Bu ya. Pada berapa? 11. 11 ya. Nggih, 11 loh. 11 pendidik. 11 itu kalau untuk 100 anak itu kan paling enggak satu guru 10 anak loh. puluhan. Ya, memang Itu sudah idealnya sangat-sangat seperti itu. ya sudah sangat-sangat mencukupi loh, Bu. Ya. Nggih. Pendidik sudah, untuk infrastruktur sudah lumayan, tinggal tadi untuk parkirnya ya, juga mungkin untuk tempat santai ibu-ibu yang ngeterno. Udah ada juga ya? Ruang tunggu ada. Ruang tunggu. Orang tunggu ada. Ada. Orang menyusui mungkin? Itu betul. Itu betul. Karena kita nggak punya, Bu. Ya, itu sementara di tempat sholat Di itu. tempat sholat. Tadi Tapi sholat kalau mojok nanti gitu ya. Barangkali ada yang mau memberikan Iya, iya. fasilitas yang lebih kan bisa, Betul, Pak. betul. Terus ditambah ada kulkas mungkin buat Iya. menyimpan asinya Asik. kan. Oh, yang kulkas untuk ASI. Iya, Kulkas kantor sudah ada lah. kulkas Kulkas kantor sudah ada lah. ASI. Yang untuk ASI ya. Nggih, yang Jadi nanti untuk kalau ASI. bapak-bapak ada yang mau sholat, nggak nungguin ibu menyusui. Gitu ya. Iya, itu sebagai Nggih. PR. PR nggih. Oke, Bu, dan mbak-mbak yang lain, ini tentu Ibu katakanlah 1 tahun lah. Ini mungkin ada regenerasi dan persiapan biar caranya BNTK ini semakin berkembang. Saya tahu di pegang Ibu sangat berkembang. Tentunya yang kita butuh jiwa muda ini, apalagi tadi ada S3, ada yang psikolog, ada yang S1 macam-macam. Nah, ini kira-kira persiapan untuk menyongsong persaingan ke depan. Nah, ini negeri pun harus bersaing loh. Jangan dikira terus kita ayam-ayam, wah ono kene ayam wis ora ono saing enggak. Enggak. Ya. Kira-kira apa? Dan sehingga menimbulkan minat ibu-ibu, wah, tak taruh di Karaban ini anak-anakku gitu loh, maksud saya gitu. Monggo. Promosi ini ceritanya segitu aja. Cekak AOC, monggo. Nah, Untuk guru-gurunya, Nggih. ya kami persiapkan semoga kedepannya itu lebih baik ya mengikuti workshop Pak. Hari ini yang mengikuti 2. Ada pelatihan-pelatihan juga Selalu update ya, Iya, berarti ya. iya, Oh, iya. oke. Selalu update. Selalu update. Lalu update perkembangan. biar tidak ketinggalan dari TK lain. Nggih. Kami Tuh. juga bekerja sama dengan Pak Kepala Desa kemarin. Nggih. Ya gimana lah Pak biar lebih bertambah lagi dari sekarang nilainya kayak gitu. Pak Kepala Desa juga mendukung. Hmm. Dan termasuk ini inovasi baru karena
walaupun status kita negeri, karena masyarakat ini sekarang kan lagi trennya suka ngaji gitu kan, Ngaji, anak-anak ya, kecil betul. udah. Jadi kita Kita ada adakan ngaji program morning. ngaji morning. Jadi setiap pagi itu ada ngaji morning yang dibagi di per kelas Per gitu. kelas. Jadi itu pun menambah minat dari masyarakat. Oh, ternyata saya walaupun di sekolah negeri fasilitas ngaji Fasilitas pun ngaji. ada. Jadi kita Sebentar, nggak salah ngaji saing. morning, ngaji tiap pagi. Setiap Ya, pagi, Ini Pak. bentuknya seperti apa? Ya sebelum kegiatan belajar mengajar yang Nggih. resmi, Nggih. nih kaji morning saya anggap gak resmi. Tambahan, Ekstra tambahan. ya, Tambahan. Masuknya Ekstra. jam 7, Nggih. ngaji morningnya dimulai setengah 7. Oh. Di kelas membawa buku Iqra itu ngaji. Sesuai dengan perkembangannya nanti ada yang jilid Sesuai 1, kemampuan jilid 2 anak. gitu. Difasilitasi. Sesuai Ngaji background morning. awal anak. Iya, Misal di iya, rumah iya, anaknya iya, sudah iya. jilid Kalau yang 4, sudah TPQ, di sini kan bisa Mengikuti. melanjutkan ke Bisa jilid melanjutkan. 4. Ya ini loh ibu-ibu ini yang Karaban, Telogo Ayu, Nggih. Gorame sudah lur. Ternyata juga ada ngaji morning ini, Iya. ya. Setengah 7 juga Iqra sesuai dengan Kemampuan anak. kemampuan anak yang sudah Nggih. dibawa dari rumah Iya, dan iya, keluarga, sesuai kan dengan gitu. Tambah Dan itu bantu. kira-kira diteruskan apa uji coba atau memang itu Diteruskan. Diteruskan. Insya Allah Teruskan, ya. Program. Diteruskan. sudah berapa lama jalan itu? 1 tahun. Baru tahun ini Tahun kita ini. Tahun ini 1 tahun lah, hampir 1 tahun Sebenarnya ya. kalau yang di kelas saya Hmm. itu sudah saya programkan dari tapi kan tahun belum. kemarin, tapi Hmm. belum diresmikan maksudnya. Ya. Itu masih dari program pribadi maksud Ya, saya. ya, Saya sama kemarin sama Bu Ririn Hmm. itu. Setengah semester lah dari Nggih, setengah nggih, nggih. dari tahun yang lalu, terus setengah semester sudah saya coba Hmm. dan ternyata emang bisa jalan Hmm, kondusif hmm. ya. Kemudian saya waktu ada rapat ya Bu kemarin saya usul. Dan ada respon yang Ada positif respon yang juga positif, dari ya. ibu-ibu, Dari ibu-ibu. dari anak-anak TK Ya, itu. akhirnya diprogramkan diprogram, untuk Program. seluruh kelas. Nggih. Tapi kan jaringan kan juga nggak terbatas toh. Misalnya ini TK terbatas non sewu muslim semua atau enggak toh, Bukan. terbuka toh. Karena Ini kan yang enggak kan juga harus ada penanganan tersendiri loh, Bu. Iya, Misalnya iya, harus iya, membaca. Kita nggak Bisa. pernah membatasi Pak. Nyun Ya, sewu ini ya, ya. juga bahkan misal ada nggih nyun sewu ada anak autis, Mm. misal ada anak Down syndrome yang berkebutuhan khusus lah nggih. Mm. Kita juga tidak membatasi. Kita menerima semua anak dengan berbagai karakter, Background. dengan berbagai Karena juga background. sama psikolog juga, Iya. ada S3-nya Dan tadi. itu tiap tahun mesti ada. Pasti Pak. ada. Ada ya? Ada. bahkan tahun Ya. ini agak lebih banyak untuk anak-anak yang dari keluarga sungguh tidak mampu ya Mas, Oke. seperti Ya, itu kan memang karena harus tetap kita ya, fasilitasi. ciptaannya Gusti Allah lah Nah, harus makanya. gitu. Nggih. Dan oke, untuk panjenengan untuk TK negeri saya nun sewu saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Tentunya kan ya nun sewu kan negeri biasanya lebih ringan biasanya nggih dan lebih terjangkau. Saya pikir kok bagaimana sistemnya? Secara pembayaran. Ya, Ya karena guru kepala apa saya yang menjelaskan? monggo nggak apa-apa nggak. Ini promo, nggak Oke. gini nun sewu. Saya akan membuka dulu. Jadi nun sewu anak saya dulu anak saya yang sudah besar ya, pada di Pati. Iya, iya. Mahal Bu, sangat mahal. Dan itu nun sewu menurut saya kalau untuk teman-teman di Karaban tidak harus memaksakan diri yang seperti itu. Nggih. Gitu, maksud saya gitu, Nggih, maksud saya gitu. Dan saya yakin TK negeri ini sangat-sangat terjangkau. Nggih. Sangat Itu besar. nyun sewu Pak. Saya nih sebagai wali murid nggih. Nggih. Kebetulan saya nih guru sekaligus Nggih. wali murid. Ya, Karena anak nggih. saya juga sekolah di TK negeri. Hmm. Pandangan saya sebagai wali murid ya Iya, Pak. ya. Menurut saya di TK negeri Karaban itu sangat murah sekali ya Bu. Dari Iya. SPP-nya, Hmm, kemudian kita kan hmm. ada ini banyak apa namanya Ekstra kegiatan program. ekstra. Ekstranya tuh Hmm, banyak Pak. Ada hmm. menari, Hmm. ada drum band. Sebentar, ekstra ini dijalankan pada saat jam pelajaran apa di luar apa sebelum setelah Jam pelajaran. jam pelajaran Masuk tapi program. memang ada khusus itu ya. Iya, Namanya ada juga khusus. kelas bermain gitu. Iya, Monggo kelas lanjut, monggo. bermain. Nah, Monggo nggih. ada apa tadi mengaji morning tuh untuk yang Hmm, tahun ini ya pagi, Pak, ya. mengaji morning. Rebana. Dia ada rembat Rebana. rebana juga ada, Drum band. drum band, Hmm. melukis, Melukis. menari. Menari. Iya, mewarnai juga ada. Kemarin aku lomba ngikutin nggak itu? Aku mah Pas lupa. bareng sama bareng sama balai di balai desa Oh, Pak. gitu. Iya. Tapi kita keren loh, dia kita keren loh. Ya, nanti kita tanggal 2 Juli 2023 saya akan melaksanakan event lebih besar. Bahkan sampai ke tingkat SMP dengan hadiah yang Juli itu lumayan. masih libur anak-anak. Oh, libur ya? Dan saya pun libur selamanya. Tapi kalau diundang ya datang. Libur itu ya?
Emang jam-jam biasanya masuk Masih Juli tanggal pertengahan. Pertengahan Juli. itu berlaku untuk semua negeri di Kabupaten Pati apa Semua Sesuai se-Jawa kalender Tengah. pendidikannya. Oh gitu ya? Ada Kalender kalender pendidikan. pendidikannya. Oh, nah gitu aku minta kalendernya Berdasarkan nanti. kalender. Ya biar pas itu loh. Nanti itu mas aku Iya, ada tahu lomba momennya. libur kan? punya program terus anak-anak pas masa Pas jeda libur. nggak sekolah ya, Iya, iya, agak iya. sulit ngoordinasinya. Sama ya? gitu. Kalau swasta beda? Apa sama juga? lah. Sama ya? Kalau MI ya. Biasanya nggak Kalau selisih ada. selisih 1 minggu. yang Bu. departemen pendidikan. Agama yang Agama. beda. Oke. Kalau MI kan agama itu nggak Kurang sama. lebih ya. Oke, Kurang lebih kurang lah. lebih selisihnya 1 Terus minggu. ini untuk SPP Pak. Nggih. Kemarin ya biasanya tiap tahun kan awal tahun ajaran mengadakan rapat orang tua murid dengan Iya. komite. RAPBS. Iya. Kemarin dengan Pak Kepala Desa itu tentang RAPBS. Ya. Kemarin diputuskan SPP tiap bulan 35.000. Ya, sepengetahuan Kepala Desa. Nggih, nggih, Iya. Nah, nggih. Itu sangat-sangat Itu ya terjangkau. terjangkau kalau menurut Iya. saya Pak, sebagai wali murid loh ya Pak ya. Saya itu nih bayar masih ya. Ya beda Aduh, dong. Itu loh Oke, dulu itu. SPP Iya. segitu dengan fasilitas yang banyak Iya, tadi iya. ya. Fasilitas. Tentunya gini Nun Sewu panjenengan jangan jenuh-jenuh berinovasi. Iya. Baik Oke. tadi skill, Oke. ada pelatihan-pelatihan maupun hal-hal yang akan ditonjolkan di TK. SD itu, di TK, di TK TK negeri iya. itu. nggih. Saya sudah ada gambaran saya. Nanti dulu saya itu Nun Sewu waktu di dalam itu kan memang lebih senang ke arah infrastruktur. Tapi ke depan tidak. Saya akan mulai mengalokasikan untuk sekolahan. Saya akan mengalokasikan untuk MI, untuk MTS, ya bahkan untuk guru ngaji, ya. Ngaji, ya. Iya itu Seperti masjid PTPK. musola, iya PTPK itu mulai mau tak sorot Bu. Karena selama ini jauh ini sudah ada perhatian lah, cuman masih butuh perhatian ibarat orang nih masih gitu loh. Orang cucu kadang-kadang tak lihat itu kerjane nemen tapi ya kadang-kadang Iya. belum maksimal. Itu Tapi di TPG Sunda Luhur ada Pak. hmm, TPG ini Hayatul Rohibi. Kemudian kamu apa Bu? Kebetulan saya adminnya yang di mana? di Sunda Luhur di Konduan. Oh. Gedung baru. Nyabang berarti. Dalam Kok nyabang toh? kalau sore. Oh. Kalau pagi kan di TK Pagi di negeri, Oh. sorenya di TPG. Oh gitu ya, beda ya. Iya. Beda. Lebih sayang mana kira-kira nih? Keduanya, keduanya sayang semua. Karena waktunya kan ya beda Pak. Oh, gitu ya. Kita bisa memposisikan. Oke, untuk TK negeri itu jam berapa sampai jam berapa dan jenengan ini aktif mulai jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau anak-anak belajar jam 7 sampai jam 10. Kalau gurunya ini jam 7 sampai jam 14. 14 ya. Mungkin ada apa briefing, ada evaluasi macam-macam dan mungkin ada lain-lain ya. Itu ya. Sejauh ini kira-kira kendala-kendala apa sih yang ada yang jenengan alami terkait jenengan sebagai guru maupun sebagai orang yang menyambut di TK itu baik secara pribadi maupun secara organisatoris di TK itu. Monggo, Bu. Untuk masalah keuangan ini kan guru-guru berharap itu bisa mengaturi honor guru yata itu tepat tanggal 1. Terus orang tua murid diberi himbauan kalau membayar SPP tolong paling lambat tanggal 10 gitu. Ternyata ada loh Pak yang setahun sekolah nggak bayar, nggak mau bayar. Harusnya bayar, tapi itu nggak mau bayar itu tiap tahun ada begitu itu. Ada aja seperti itu ada. ya. Yang bayar juga kadang tanggal 20, 25 iki piye nggo bayar gurune piye. Nggih. Jadi untuk ibu-ibu semua saya nggak menjas ya guru ibu-ibu yang mana ini ibu-ibu ini juga butuh transport ya toh. Butuh segalanya sih wong urip loh. Butuh sarapan loh ini masa berangkat nggak sarapan nggak bisa ngomong gitu loh. Itu harapannya memang bisa tepat ya, bisa tepat sesuai maksimal tanggal 10 setiap bulannya itu ya. Yeah. Tanggal 10. Karena yo Nun Sewu murah loh. Jadi kan tak dolen nggon nek tikel iya iso dienggo wong pira iku? Wong 80. Itu Bu. Cucu saya di Al Azhar Pati Ya. 800. Iya itu. Terus gitu. uang itu loh untuk makan 300. Ya wis gitu itu Kan wis. udah 1.100.000. Ya saya ngomong kurang lebih. Tapi berarti kan kalau 3 kan berarti untuk orang 40 Bu. Ya. Itu ibu-ibu karena ini sangat sesuatu yang sangat spesial ya.
Jadi mohon untuk sayolah bareng-bareng gitu nih. Karena kalau ada yang gendol setahun yo, kita mau ngeras caci deh ya Bu. Enggak ya piye gitu loh, serba saling koreksi diri lah. Nggih. Dan terus selain untuk masalah pembayaran, mungkin ada hal lain lagi Bu yang menjadi kendala-kendala waktu di tempat jaringan kerja, apa itu kira-kira? Hanya itu? Kalau saya ya kendala transport, apalagi bensin naik. Oh iya gitu ya. Tapi jaringan dari negara ada ya, dari pemerintah. Uang transport Iya. nggak ada Pak, Oh, nggak ada ya? nggak ada. Yang resmi itu nggak ada ya? Nah, ini Nggak kan ada. mudah-mudahan nanti tak sampai lah. Oh, ini Pak Bupati yang baru. Saya mau podcast baru juga ini. Kapan saya mau minta jadwal tapi belum tak sepati secara resmi nanti. Tapi saya sudah komunikasi ya BW, nanti tak sampaikan. Enggar. Ya, Pak itu neta, tak sampaikan nanti. Ya, kayak gini penting kayak gini untuk masukan itu loh. Nggih. Itu Ibu tadi kendala sudah, terus harapan kira-kira apalagi ya ini panjenengan selaku senior, nanti juga harapan masing-masing ini saya ingin menyampaikan harapannya ini mau dibawa kemana TK Panjenengan ke depan, dan masing-masing kan punya survival ya biar ini bisa berkembang dan bertahan gitu. Monggo harapannya seperti apa Bu? Harapan saya semoga kedepannya lebih berkembang lagi, lebih diperhatikan pemerintah lagi, Amin. sehingga bisa menampung murid yang banyak Lebih dan banyak. murid-murid berminat ke TK Pembina di antara 3 TK 1 desa. Ya, semoga TK Pembina bisa lebih unggul dari kedua TK tersebut. Dan pasti sudah punya kiat-kiat untuk itu. Oke. Dari segi yang junior, middle, Junior. Iya. Saya kan senior. Senior. Nomor 1 dari kepala sekolah masuk dari Oh, sekolah. iya. Guru yang Enggak. Selama senior. saya diberi kesehatan tetap beraktivitas, bisa ngajar selamanya buat anak-anak, bisa Amin. mendukung generasi Karaban ini menjadi lebih baik, bisa Amin, sukses amin, seperti amin. Pak Giarto juga. Amin, Semoga amin, bisa amin. Karaban juga. Amin. Panjenengan Mbak Yu. Karena saya masih yang paling muda ya Pak ya. Oke. Nah, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak, Nggih, kepada orang tua juga. nggih. Karena pelayanan itu tidak hanya kepada anak, Hmm, tapi orang tua juga. hmm, Saya di situ berusaha untuk memahami, hmm, tidak hanya dari segi anak, hmm. tapi psikis terutama, psikis orang tua Orang itu seperti tua. apa. Nggih. Misalnya Oke. punya anak yang berkebutuhan khusus. Khusus. Nah, dia itu kan biasanya gini Pak, anak-anak yang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Hmm. jarang orang yang bisa memberi ini pengertian lah. Pengertian, Oh, iya, seperti iya. itu. Karena empati dan simpati itu tidak mudah keluar seperti itu. Dan faktor pendidikan juga. Iya, faktor gitu. pendidikan itu Ya, juga. nggih. Faktor ekonomi juga terkadang juga Iya. mempengaruhi. Artinya kok bandel ngono tok. Iya, seperti itu, Pak. Ya saya berusaha untuk memahami itulah dari Nggih. segi psikis. Selama panjenengan mengambu itu tadi, selain ada anak seperti itu, mungkin ada hal kenangan yang luar biasa Bu, terkait dengan mungkin juga anak-anak, orang tua, dan panjenengan ada nggak itu jam-jam kadang-kadang nggak harus Iya. terus keliling ke mana, ke anak yang bagaimana, atau ketemu orang tua, Kunjungan rumah. Kunjungan Iya, rumah, iya. Iya, visit, iya. pasti. ada ya? Kunjungan rumah Ada. sering Iya. kami lakukan. Kalau anak-anak yang Hmm. bermasalah misalnya, oh malas untuk datang ke sekolah, kenapa? Kita Hmm. datangi ke rumahnya, datangi kita ke jemput, rumahnya, kita Gitu ya? komunikasi dengan orang tuanya, Iya, permasalahannya iya, apa. iya. Permasalahannya iya. Pak. Pokoknya kita tuh berusaha untuk berkomunikasi Pak, Komunikasi, dengan nggih, orang nggih. tua itu terutama. Kenangan terindah dan terpahit, sing ora iso dilalekno selama berbeda ini ada yang 16 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang baru, mulai dari yang Ibu nama-nama kenangan Bu, gak apa-apa, Manis kenangan dapat terpahit. Kalau kenangan pahit Kak, sepertinya saya belum menemukan. Dan Manis semoga terus ya, Bu? tidak. Iya. nggih. Karena saya kerja, saya bawa enjoy Pak. Enjoy, ya? Walaupun jauh, wis tak niati kerja. Kenangan terindah saiki wis kenangan terindah Wak, selama mengampu di sini. Wah, aku iki lho sing bikin saya nggak lupa dengan TK. Kenangan terindah itu karena kami bersama-sama ya di antara guru-guru Nggih, udah seperti keluarga Pak. Nggih, Saling itu yang ya utama. saling terbuka. saling Saling terbuka, Bersama. saling membantu Gitu, gitu oh, itu. gitu. Sehingga itu tidak bisa saya lupakan. Saya pensiun pun Sampai akan tetap kapanpun, nggih.
komunikasi. Dan gampang Menjalin- dingon. Apa ada yang bandel nggak Bu? Ayo, kayak itu. Ada. Nggak ada ya. Ini muridnya bandel, baik kok. muridnya bandel, gurunya bandel. Enggak ya. Berarti bisa dingon ya, bisa diatur. Bahkan ini mungkin menjadi teamwork jaringan terbaik selama Iya. pindah-pindah dari banyak TK Bu. Iya. Oh gitu ya. Kan di TK-TK yang sebelumnya itu Ya. paling banyak guru saya 3. Oh. Pada ini langsung sebegitu banyaknya. 11, Tapi 11. alhamdulillah kok guyub rukun bersatu Keluarga bisa besar. bekerja sama. Bekerja sama. Wis ana tempe ya tempe, Iya. ana tahu ya tahu. Iya. Oh, iya, Ora Pak Kutu nyeblok ya Pak Kutu nyeblok. Iya betul itu sering dari itu. bawa dari rumah ya nasi makanan. Hmm. Ayo kene ada sarapan sih gitu. Hmm. Sering hobinya kan Keluarganya masak. sangat Keluarganya sangat bagus. Oh gitu nggih. Mungkin Saya tuh yang paling muda ya Pak. Saya Hmm. di situ tuh merasa punya banyak ibu, punya bapak satu, Pak Subagio namanya. Oh, ada satu Iya, ya. ada satu Ada bapak. satu. Iya, jadi saya di situ Hmm. ya merasa kayak saya tuh gimong banget Pak. Punya Hmm. ibu-ibu banyak. Ibunya ada berapa Putri, Bu Tuti, Iya, terus kan. nggak punya ini juga saudara kayak Bu Ririn juga masih muda seumuran. Mungkin seperti itu. pada satu waktu kita perlu shoot ya secara kita bukan kalau kayak seperti ini podcast. Nanti kita vlog atau apa di kegiatan panjenengan itu hasil loh Bu. Nanti kita cantumkan oh ini aktivitas dari TK dan sebagainya. Nanti kita seluruhkan ke masyarakat ini loh dari kami dengan segala nun sewu kelebihan dan kekurangannya tapi kami memberikan yang terbaik. Bisa ya mungkin kapan ya Bu ya? Bisa. Asik loh itu. Ini saya tidak mengecilkan guru, tidak mengecilkan guru yang lain. Iya. Guru saya yang paling kreatif tuh Pak Subagio itu Pak. Hmm. Paling kreatif itu membawa anak Saya belum pernah ketemu. Ya. baru 2 tahun. Oh, berarti benar. Latar Ya. pendidikannya sarjana agama. Di rumah juga sebagai ustadz lah. Asli mana itu beliau tuh? Mati. Di iku ya. Kutoharjo. Enggak, belakang Mustafa. masjid. Oh. Eh, Delalah, Kauman, asli Kauman. Kauman. delalah lanang dhewe, Iya. tapi ya asik Kreatif dhewe. sendiri. Kreatif, Oh, gitu. Pak. Bisa ngomong lah, bisa Iya. bareng-bareng. Bisa ya nanti ya dikunjungi Bisa, terus di Bisa. Oh gitu ya. Kami Ini loh. buka lebar-lebar. Ada penawaran loh, ini pintunya. dikit loh ini, dikit loh. Ya saya memang tak utamakan yang memang lingkungan sini. Lingkungan. Oke, itu ya kenangannya ya Bu. Iya. Panjenengan Mbak Min yang paling kenangan yang mungkin terpahit kalau ada dan mungkin yang terenjoy nggak apa-apa ini biar Oke, nanti untuk kalau- Maaf ini di situ kenangannya ya selalu berdua sama suami. Loh, suami gitu. itu loh Ya mestinya loh bahagia siapa Bang, Bu sama sini Pak Herman. Pak itu. Herman. oh Kalau gini. saya pahit itu menurut saya adalah indah. Pahit itu enak. Seperti Oh, kita nikmati kopi. jamu ya Anak itu kan memang beda ya. Anak itu Nggih. bahkan dia di mana pun aja saya ingat dia itu sedang apa dan bagaimana tanpa saya sampai segitunya karena dia sangat istimewa sampai seorang guru tuh mikirnya nggak waktu di kelas tok sampai Ya. ke bawah di rumah saya masih mikirin anak didik saya itu tadi bagaimana kenapa karena memang mungkin latar belakang dari rumah Sudah. karena mungkin kurang kasih sayang atau perhatian jadi dia tuh di sekolah wah nggak ada Pak yang seperti itu dikasih buku dibuang dikasih minum ditumpahkan dikasih makan dilempar tapi saya sampai gini hati saya tuh sampai saya turunkan serendah-rendahnya Asiknya justru di situ. untuk melayani dia dan akhirnya Anak-anak. saya senang saya adalah sekarang dia baik sekarang dia mengerti dan itu menurut saya saya Kepuasan berarti tersendiri. Nah, nggih, terkenal. itu Nggih. kenangan saya anak-anak yang istimewa yang aneh-aneh bagi saya adalah motivasi saya Iya. untuk Itu berjuang. pahit sekaligus yang indah tadi ya. Tapi ya itu memang pahit satu itu keindahan. nikmat ternyata. Kalau yang baru mungkin belum ada kenangan mungkin. Juga Belum. ada. Oh, Pak. ada juga ya. Alhamdulillah yang pahit nggak ada Pak. Yang manis, yang belum, manis. ya semoga nggak ada lah. Semuanya Nggak manis. mungkin, Yang nggak manis. mungkin Kalau yang manis Pak. apa yang contohnya? manis, yang manis yaitu tadi punya keluarga, terutama ya Pak punya siapa Putri Ya, ini, kemudian Pak Bak, Bu Tuti. Dari mereka tuh saya banyak belajar. Dari senior-senior dari Bumun ini. Bagaimana cara mengajar dari masing-masing guru, kemudian ya belajar banyak lah dari misalnya urusan pribadi lah, masalah pribadi seperti karena kita sudah dianggap keluarga Pak, jadi kita ya enjoy gitu, mau curhat mau apa dan mereka alhamdulillah welcome semua. Saya pertama kali di TK negeri itu benar-benar apa ya, senang banget gitu Pak, maksudnya guru-gurunya tuh welcome, kayak menganggap kita itu nggak sebagai ya mohon maaf gitu, menganggap saya itu nggak sebagai kayak
bawaan nggak ya Bu ya? Kayak anak sendiri. Terus kok dulur. Nggih. Oke, untuk panjenengan ini kan yang pertama mungkin 16 tahun, ada yang 6 tahun dari alumni. Nah, ini saya bicara alumni ini kira-kira. Alumni piye lah, mungkin ada nggak itu yang datang atau menyapa panjenengan atau mungkin malah alumni situ wis ndek anak dilebokno situ. Nah, itu ada nggak kayak gitu? Ada juga ya gitu ya? Oh, sampai seperti itu. Iki sing tak ulang ki putuku gitu. Tadinya seperti One itu ibuku ya. murid Murid pertama kita kan sudah berkeluarga. Keluarga punya anak ya, taruh situ juga. Mungkin seangkatan saya mungkin ya Pak, murid pertamanya. Iya, 2006. Saya. Oh, dari Baru saya. 16 tahun. Iya, Oh, masih di 16 bawah tahun. saya. Ya, Masih di bawah belum. saya. Nggih, luar biasa. Dan Pengalaman saya pribadi Mas, itu kan yang anaknya pernah jadi siswa saya, punya 3 anak, 3-tiganya masuk di kelas saya semua. Wah gitu ya. Karena dia punya rekod gini, oh anak saya sekarang di pondokan ranking berapa gitu. Dia Oh. selalu cerita, makanya dia punya kepercayaan untuk datang lagi, adiknya sekolahkan lagi Ke tempat sampai situ. 3 generasi adik. Itu yang Ke punya. situ semua. Ya, Bayangin Alhamdulillah loh, kami ya. dipercaya Iya. berarti Pak. Ya, Berarti ini kan mereka kalau sangat tidak ada percaya. sesuatu kan nggak mungkin. Nggak Iya, mungkin, ya. nggih. Dari Ada kenangan keluarganya indah. Mbak Aning, Pak Rosid itu, dari Oh. Mbak Farida itu 3 generasi adiknya ikut Semuanya ke situ ya. semua. Jadi kan Iya, mereka iya. percaya, Ada mereka yang juga sering kepercayaan. cerita kembali, oh mbaknya dulu di sini Bu sekarang, nah, adiknya Iya, nyusul ke situ alhamdulillah. sekolah. Sekarang kira-kira untuk alumni sudah berapa, Bu? Kira-kira kalau kurang lebih aja. Jumlahnya Ya, dari mungkin. 2006. Ya. Karena Kan data kan ada loh, pasti kan ada itu. 116 tahun ya. Ya, Satu. Kan kelulusan per tahun itu paling 45 Rata-rata. gitu ya Pak. Yang diluluskan maksudnya. Kan diluluskan. ada yang pengulangan ya, untuk ya, ya. diluluskan kembali. Kan Katakanlah kita rata-rata 50 ya. 50 lah ya. 50 kali 16. 16. Itu 800. Iya. 800 sampai 1000 ya. Iya, memang nomor induknya pun sampai segitu. Ya, itu sudah luar biasa. Ada 1000 kurang lebih 1000 siswa yang sudah ditelurkan dari sana dan tentunya mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi Iya. dan harapannya sih setelah tinggi-tinggi itu kudune ya eling kembali kamu Iya. dari mana gitu. Iya, kayak semoga gitu. saja. Kalau Iya. belum Ingat ikhlas alma saja ya Pak. Nggih. Itu mereka Nggih. saja. Oke, sebagai penutup Ibu, saya ingin panjenengan memberikan satu pesan atau kesan baik untuk murid-murid panjenengan atau untuk warga masyarakat sekitar atau dimanapun berada agar mengirimkan anaknya sekolah ke tempat panjenengan, kesan-kesan baik untuk murid yang sekarang kesannya kowe kudu ngene lho lendo terus harapannya masyarakat seperti apa, monggo Bu Kepala Sekolah. Kesan pesan Pak. Nggih. Kalau kesan saya selama mengajar di TK Pembina ini, kesan saya baik, Iya, amin. guru-guru kekeluargaannya baik, orang tua murid juga berkomunikasi dengan guru-guru juga baik, Iya. tidak ada yang ditutup-tutupi lah maksudnya. Iya. Sedangkan pesan saya untuk anak didik dan orang tua murid, untuk anak didik, marilah kita berlomba-lomba lebih meningkatkan diri, meningkatkan potensi yang dipunyai demi kemajuan anak didik sendiri dan kemajuan bangsa. Amin. Amin. Mungkin ada yang ditambahkan dari junior-juniornya? Kalau saya Pak, Nggih. pesan nggih. Ya. Nah, pesan untuk orang tua terutama warga Garaban Nggih. supaya menyekolahkan anak-anak di TK Negeri Garaban. Amin. Nggih. Kenapa? Karena di TK Negeri Garaban dengan fasilitas yang banyak, Hmm. dengan kegiatan ekstra yang banyak, Banyak. itu nanti akan memberikan ini. Anak akan bisa diarahkan ke minat bakatnya itu di mana. Nah, selain ini ya pembelajaran di kelas ya Pak ya. Misalnya ada anak yang bakatnya mewarnai. Nah, bisa difokuskan ke situ. Setiap anak itu kan pasti punya minat dan bakat. Dan ada fasilitas Dan untuk itu. Ada fasilitas yang mendukung di Iya, situ. iya, iya. Nah, nanti Untuk kan meningkatkan potensi. untuk meningkatkan tadi. potensi Iya, iya, anak iya. tersebut seperti itu. Tambahan Kalau mungkin? saya ucapkan selamat datang buat warga Karaban dan juga Nggih. sekitarnya. Silakan kunjungi TK Negeri Pembina. Siap. Nggih. Kalau mau jadi generasi yang hebat, ceria, Nggih. silakan Silakan. kunjungi di sana, Nggih. datang ke sana dan buat orang tuanya terima kasih sudah mendukung TK Negeri Amin. Karaban selama ini. Hebat, ceria, beragama tadi juga beragama, dan ya. cerdas lah untuk Cerdas. depannya. Nggih. Saya ingat
banyak acara sih di Karaban ini, misalnya seperti Mbah Lebe ya, Iya. Maulidan juga ini kan maulid ini. Iya, momennya mau Itu Mbak. kadang-kadang perlu untuk secara aktif dengan tampil kadang-kadang, atau perlu ada undangan, atau bahkan mungkin kalau pihak swasta berkenan, tadi kan ada tuh drum band itu bisa nggak kayak gitu? Dulu pernah ada undangan Oke. dan kami pun berpartisipasi dengan naik kereta ke sana. Setelah itu keliling desa Iya, iya, iya. Karaban juga memakai drum band. Bisa juga ya Bu ya. Bisa. Bisa. Mungkin kalau dalam tanda kutip belum ya, misalnya wah ini untuk memeriahkan ini ada acara apa, bisa juga ya Bu minta Bisa. baik dari pemerintahan maupun swasta di sekitar Karaban. Bisa juga itu, misalnya ada Orang tuanya acara malah apa. suka itu Pak. Malah Kalau suka, anaknya ya? dilibatkan gitu begitu. Oh, oke lah, kapan-kapan tak Antusias. kapan-kapan tak libatkan itu. Iya. Kapan-kapan ya. Bisa, Nanti bisa. terutama pas hari ulang tahun, Mungkin Nah, gitu punya loh. event apa? Event apa S3 yang itu sebenarnya? S3 selalu ulang tahun. Kemarin saya kan hanya apa ya kemarin ya? Lomba Mewarnai. apa kemarin? Mewarnai ada, senam, Senam, terus senam, karaoke, ya. qasidah macam-macam itu. Tapi yang menyentuh anaknya itu nanti ke depannya kita libatkan. Nggih. Gitu Ibu-ibu ya. Terima kasih sekali ibu-ibu, saya dengan segala kekurangan dan kerendahan hati matur nuwun rawuh panjenengan. Mungkin ada sesuatu clue atau semboyan yang menyatukan TK panjenengan kalau pas ada pertemuan atau apa, ada nggak itu? TK apa itu belum ya, nanti ke depan harus ada itu harus ada itu harus punya TikTok loh, ini punya TikTok loh nanti. Sekarang kita sekarang dengan saya senang dengan sini karena era sekarang tuh memang kita harus mengikuti Bu. Iya. Saya dulu 2014 nggak ada gini loh, tapi sekarang tak lihat mau aku kalah bi jadi Kebuser ya di Karaban pun juga harus ada gitu loh, mau nggak bisa ya itu kedepannya juga jadi kayak gitu bikin semboyan yang memang diingatkan. Mars TK sudah punya khusus belum juga ya? Kalau Harus khusus, TK pembina. Ya. Ada. Tapi secara umum secara umum. yang khusus Kalau mungkin Kalau Bu, khusus belum. itu nanti tak temanku kapan Mas bikinkan itu untuk TK yang liriknya simpel tapi itu bisa turun temurun Bu, itu kan Bisa penting juga ya kayak gitu nanti ya nanti kita insya Allah kita bantu kayak gitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih kunjungannya di S3 TV, mudah-mudahan kita bisa sedulur selawase. Oke, sebagai salam penutup kita, salam S3 Sedulur Sugiharto. Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.